belum subscribe, subscribe dong, bantuin. Oke. Di Milan itu setahun ini aja udah ada sekitar 3 sampai 4 kasus kecelakaan sepeda di jalan yang sampai korban jiwa. Nih kayak gini, harusnya dia berhenti dulu, nggak usah maksain maju sebelum sepeda. Kalau menurut gua ya little bit too much lah gitu. Kadang-kadang mereka salah pun nyolot. Wah, kotor banget. Ini bagian dari bel sepeda, ini kok bisa lepas segini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngevlog lagi, masih bareng gue Ibnu dari Milan. Sekarang jam 7.12, agak telat pulangnya. Tadi maksain ngejar ngedit 2-3 video buat di kanal yang strolling around, going around, sama yang rantau Milan vlog ini. Belum subscribe, subscribe dong, bantuin. Oke. Ya, kita keluar dulu. Nah, udah berapa kali banyak banget bikin video naik sepeda, tapi kayaknya belum pernah ngejelasin gimana caranya nyewa sepeda di Milan. Jadi ada banyak banget pilihan sepeda kalau di sini. Ini ada satu. Ini dari Kier. Ini dari Ride Movie. Itu dari Lime. Nah, gua pribadi favoritnya sepeda ini karena banyak pertimbangannya. Dari satu nih, bannya ini paling enak, dia paling nyaman karena kayak ban sepeda biasa walaupun dia sepeda listrik, karena sepeda listrik itu cenderung lebih berat kan ya, baterainya di sini nih gitu. Terus diameter bannya besar ya, kalau dibandingin sama yang Ride Movie yang di sana itu bannya lebih kecil, jadi lebih nyamannya lebih banyakan yang ini, itu lebih kurang nyaman. Nah, aplikasi yang gue pakai itu namanya Lime tuh. Gue masih punya Ride Movie di sini, tapi udah nggak pernah gue pakai lagi. Jadi gue pakai Lime. Begitu aplikasinya dibuka, ini itu gue selalu pakai yang namanya Ride Passes. Nah, si Ride Passes ini dia punya berapa paket yang super murah kalau menurut gue. Jadi harganya dia itu 5,99 euro. Dia bisa dipakai total itu 60 menit. Dan tulisannya 60 minute pass. Jadi gue bisa pakai selama 3 hari. Rides-nya nggak terbatas, bisa berapapun juga. Menitnya terbatas. Jadi 60 menit bisa gue pakai selama 3 hari. Terus harganya itu adalah 5,99. Nah, selama si pass ini aktif, gue bisa tahu berapa banyak saving yang udah gue dapat pakai paket ini. Rata-rata gue dapat sekitar 20 euro saving, berarti sekitar 320 ribuan lah ya gitu. Jadi gue pakai ini. Nah, cara pakainya itu gampang karena begitu aplikasinya dibuka itu langsung kelihatan lokasi sepeda ada di mana aja. Nah, ini gue pakai yang ini, jadi gue tinggal scan. Terus dia suka nawarin promo, terus dia langsung scanning barcode-nya, langsung start ride. Ntar dia bunyi tuh, dengerin suaranya deh. Nah, kalau udah itu bunyi berarti dia udah aktif, udah nyala. Berikutnya adalah penting ngatur ketinggian ini. Gua tingginya sekitar 180, berarti gua pakai di antara nomor 5 deket ke 6 sedikit, kira-kira segitu. Nih di sini, ini antara 5 sama 6. Nih, tapi gue sering banget dapetin sepeda tour kayak gini. Jadi ya mau nggak mau harus kita bersihin dulu, buang sampahnya. Wah, kotor banget. Nah, tuh ada 4 sampah, 1 di sini. Oke. Nah, lihat.
Ini banyak banget sampah semua nih di sini. Jorok orang-orang Italia juga. Sampah. Ini bagian dari bel sepeda, ini kok bisa lepas segini ya? Ini belnya ini. Brutal makanya. Ya udah jadinya sambil jalan kita balik karena udah lumayan gelap. Harusnya sih jam 8 baru nanti ntar mataharinya terbenam. Jadi sambil ngobrolnya sambil jalan aja ya, kita lewat jalur yang kayak biasa. Oh ya, gue pakai helm di sini nggak wajib dan emang nggak disediain juga sama yang perusahaan yang nyewain sepeda. Tapi di Milan itu setahun ini aja udah ada sekitar 3 sampai 4 kasus kecelakaan sepeda di jalan yang sampai korban jiwa. Jadi demi amannya ini helm gue bawa sendiri dari rumah, gue bawa ke atas ke kantor, terus ntar kalau pulang gue pakai lagi. Jadi ya safety first lah, lebih baik begitu bukan? Ya udah ya, sambil jalan kameranya gue strap lagi ke chest mount ya. Yuk kita jalan lagi. Ini ada yang oke. Jadi gimana? Kita mau lewat, tadinya mau lewat jalur lain, putar ke Corso Buenos Aires. Mungkin buat next time aja kali ya, karena 7:30 malah sekarang tuh. Kita langsung arah balik aja. Itu buat nanti lagi buat konten berikutnya kali ya. Tuh. Banyak sebenarnya opsi sepeda. Ini juga ada sepeda sewa. Tapi yang ini kalau nggak salah langganannya setahun deh. Tuh. Yang kuning itu yang biasa, yang merah ini elektrik. Tuh, dia juga bawa helm sendiri, lebih aman begitu. Iya. Kita ngobrolin apa ya? Ngobrolin sambil jalan aja apa yang kita lihat ya. Ah ya, jalur sepeda dan keselamatan berkendara di sini di Milan. Dibanding sama beberapa kota lainnya di Italia, bisa dibilang Milan itu jauh lebih banyak, jauh lebih lengkap jalur sepedanya. Jadi walaupun sangat ketinggalan kalau dibanding sama mungkin negara-negara Eropa lainnya ya, mulai membaik sedikit banyak, mulai nambah orang yang naik sepeda. Tapi memang kayaknya kulturnya kota ini besar sama kendaraan bermotor sama mobil. Jadi ya mereka masih pemilik jalan sebenarnya gitu. Kita sih sebisa mungkin bertahan di jalur sepeda yang benar biar nggak membahayakan orang lain gitu. Nih kayak gini harusnya dia berhenti dulu, nggak usah maksain maju sebelum sepeda selesai gitu. Begitu sepedanya udah selesai lewat, mungkin baru dia bisa lewat. Tapi ya di sini kalau misalnya kita komplain gitu sama yang bawa mobil, galakan dia. In general sih ya orang Italia itu argumentatif. Jadi apapun juga mereka akan bantah, apapun juga mereka akan argumen juga ya. Yang namanya orang itu kan kalau dari anak-anak dari kecil itu emang udah diajarin berargumen. Jadi bahkan sampai mereka dewasa pun buat mereka berargumen itu adalah hal yang sangat wajar, bagus sih sebenarnya. Tapi dalam beberapa hal jadi kalau menurut gue ya little bit too much lah gitu. Kadang-kadang mereka salah pun nyolot ngototan mereka dibanding kita yang mungkin kita yang bener, tapi karena mereka yang lebih biasa berargumen jadinya kita yang suka males ngeladenin ya gitu. Ini kameranya balik arah gue dulu karena di depan tuh masih yang sama, jadi sambil nungguin lampu merah. Jadi ini kalau misalnya gue balik kameranya, itu gedung yang kemarin itu yang kayak gue bilang kayak di Mega Kuningan, kayak di Menara Karya, feel-nya masih
Masih jadi obat kangen kalau lagi pengen kangen melihat gedung di Indonesia. Kita ngelewatin lagi jalan normal, jalan biasa yang kita lewatin sambil pulang kantor. Padahal enak ya kalau misalnya gue pakai sepeda sendiri gitu ya. Bisa pindah-pindah posisi kamera gampang, tapi ntar lah, masih susah parkirnya nyari sepeda gitu di sini. Tuh. Banyak yang pada bikin konten juga. Ada yang pada dancing-dancing. Ini sepanjang gedung ini semuanya kayak mirror reflektif semuanya, jadi suka banyak yang bikin konten di sini. Gitu. Ini kita naik itu aja ya, naik lift sepeda lagi aja ya. Wah. Iya. Gue tuh lagi iseng. Setiap kali belanja bulanan atau belanja keperluan, menarik nggak sih kalau misalnya gue bikin video tentang supermarket di Milan gitu. Entah harga-harganya atau tipe-tipe makanannya. Bantuin ya, tulis di komentar kalau misalnya emang menarik hal-hal apa aja gitu yang kalian pengen tahu tentang kota Milan, tentang kehidupan di Milan gitu. Vado dopo, va bene, grazie. Baik, si bapaknya nawarin tadi mau naik bareng apa enggak, tapi kayaknya mau sambil ngoceh di depan kamera. Agak-agak aneh juga kalau ada dia di ruangan satu lift bareng-bareng terus gue nge-vlog gitu. Nggak, ya mungkin nggak semua orang suka, mungkin privasinya dia juga, nggak tahu juga. Jadi enakan gini kan, sendiri satu lift. Jadi, nah ini gue tunjukin deh. Ini tinggal pencet lantainya, pintunya tutup sendiri. Oke. Langsung naik ke lantai berikutnya. Kita ada di Piazza al Bar Alto. Ada balkon yang kita biasa ngeliat juga view-nya. Tapi udah berapa kali udah bosan kali ya. Ya sambil jalan aja. Oh iya. Di beberapa tempat yang banyak pejalan kaki, pedestrian area, sepeda-sepeda sewa kayak gini yang kita pakai sekarang, biasanya speednya berkurang. Nah kalau yang naik yang skuter kelihatan tuh maksimum speednya berapa. Kita lagi masuk di area yang limited speed di tempat-tempat tertentu sama dia diliatin. Cuma kayaknya kalau sepeda yang ini dia nggak ngeliatin sama sekali deh. Tuh rame tamannya, anginnya enak, anginnya pas, nggak terlalu kencang, dinginnya ada, mataharinya ada, cakep lah hari ini lah. Wah, yep. Kita pernah bahas ya tentang, gue pernah bahas ya tentang taman ini. Waktu itu pagi-pagi kan kita lewatin taman ini kan. Sekarang kalau udah sore penuh banget. Ada yang jalan-jalan aja, ada yang olahraga, ada yang foto-foto. Lengkap deh pokoknya dari sini deh. Gitu. Ntar kita cari tempat yang enak buat closingan. Oh iya, kemarin kita nyari bebek ya di sini ya. Ada nggak sih sekarang? Kayaknya atau mereka ada apa enggak? Wah, ada tuh. Pada berenang di kolam ini, di pond ini. Mesti hati-hati banget, banyak orang ya karena taman, banyak orang nyebrang, banyak orang nikmatin semuanya gitu. Wah, ini mah bukan, ini burung apa nih? Sedikit aja vlognya hari ini. Tadi ngebahas sedikit tentang gimana cara nyewa sepeda ini yang kita naikin sekarang ini nih. Aplikasinya, terus harganya, ada paket-paketannya gitu. Nanti ntar sambil kita jalan sedikit lagi sampai ke dekat rumah biar bisa parkir sepedanya.
Nanti gue tunjukin gimana caranya kalau udah selesai pakai sepedanya, apa yang mesti dilakukan, terus gimana dia gimana dia ngecharge, kita bayar berapa gitu. Oh ya, karena gue pakai langganan, pakai paket, jadi pembayarannya itu dari awal emang gue setting pakai PayPal. Tapi kalau kalian pakai kartu kredit atau pakai kartu debit sih nggak masalah juga sebenarnya, sama aja. Ya udah, jalan lagi, dikit lagi sampai rumah. Terus ngobrol dikit lagi nanti ntar ya tentang jalur-jalur sepeda. Terus gimana caranya kita mengakhiri sewa sepeda elektrik ini. Ya udah, sambil nemenin gue jalan dikit lagi, jangan lupa kalau belum subscribe, diklik tombol subscribe-nya, dikasih jempol. Gue mau nyuruh share, tapi gue malu ya. Muka gue kelihatan kemana-mana. Udah share, terserah lo deh mau diapain juga deh. Ya udah, jalan dikit lagi ya. Ya, jadi jalur sepeda itu di Milan memang belum sebegitu banyak, tapi masih terus bertambah. Makanya tadi gue mau lewatin Corso Buenos Aires itu karena itu salah satu yang paling revolusioner lah. Kita coba besok pagi kali ya. Di situ tadinya jalur sepeda itu kecil banget. Jalur mobilnya itu bahkan ada 4 lajur kalau nggak salah. Itu jalan yang lebar banget. Sekarang mobil dikalahkan, jalur sepedanya sama jalur pedestriannya jadi bagus banget. Ada pembatas jalannya kayak ada kayak tembok kecilnya, benar-benar pembatas jalan, bukan cuma garis aja kayak gini nih pembatas jalan, tapi sepanjang jalan. Menuai banyak protes karena orang Milan ya masih sedikit harus membiasakan dirilah sama orang-orang naik sepeda. Yang naik sepeda juga belum semua mau ngikutin aturan. Jadi ya proses lah gitu. Kalau misalnya kalian mikir cuman di Indonesia aja gitu yang butuh proses, yang masih ada kurangnya, masih ada salahnya, ya sama aja di sini juga semua butuh proses, butuh waktu juga. Jadi kalau di Indonesia kemarin LRT hari kesekian udah ada masalah, udah rusak, wajar, normal. Semua itu butuh proses, butuh adaptasi. Nggak mungkin langsung jalan langsung sempurna. Selama prosesnya itu diperbaikin terus, ya gue sih optimis itu pasti akan sangat membantu gitu. Apalagi sekarang kalau nggak salah baru 150-an trip ya, dari 450 berapa gitu yang direncanakan. Itu kalau udah tembus bener-bener sampai 300 aja 2 kalinya jumlah tripnya per hari. Parkir di area stasiunnya dirapihin, wah kelar ya udah deh. Itu udah bener-bener top banget lah pokoknya lah. Udah integrasi sama MRT, udah yang integrasi sama Transjakarta, integrasi sama KCIC juga katanya ya di Halim ya. Udahlah, jalanin dulu, jangan komplain dulu, jangan ngeluh dulu gitu. Jadi sebenarnya dijadikan kebiasaan, jangan dijadiin tren. Di sini udah kebiasaan, orang harus jalan kaki kalau turun dari stasiun jauh ke rumahnya, jalan kaki 5 menit, 10 menit, 15 menit di jalan. Mau gimana lagi, masa stasiunnya dipindahin ke depan pintu kamar mandi? Nggak mungkin dong. Nah gitu. Kalau nanti ntar parkir motornya atau parkir mobilnya kurang, biasain naik angkutan umum ke stasiun LRT. Kalau kita biasain, terus banyak yang naik, terus dari sisi pemerintah atau sisi pengusaha angkutan melihat itu sebagai sesuatu yang profiting, yang ada keuntungannya di masa depan di bisnisnya dia juga, pasti ada yang ngerjain, pasti akan ada yang bikin jadi lebih baik gitu. Oke. Gue parkir di sini, nggak terlalu dekat sama rumah ya. Jadi ini tinggal ya 2-3 menit lagi sampai ke rumah. Cari parkiran sepeda yang enak, ini kayak bisa parkir di sini harusnya. Oke. Nah, ini biasanya buat naruh sepeda, pole ini. Terus sepeda kayak biasa kita standartin. Karena nggak ada kunci di sepeda ini,
Jadi setiap kali kita selesai make, kita buka lagi aplikasinya, kita pencet end ride, terus confirm kita mau end. Nah, ini disuruh foto nih, bukan buat selfie, tapi buat mastiin bahwa kita parkir sepedanya bener, nggak di tengah jalan, nggak nutupin rumah orang, gitu. Oke, total perjalanan kita 20 menit. Aduh, lama juga. Wah, tekornya gue kalau bikin vlog sambil naik sepeda. Biayanya 0. Distance-nya 1,9 km. Ini gue bisa kasih ya 3 bintang lah, cukup enak kok. Agak kempes sedikit ban belakangnya. Oke, dah, submit. Nah, terus dari sini gue bisa lihat deh, paket gue tinggal berapa sisanya. Masih ada 22 menit, berlaku 2 hari. Tapi karena Sabtu dan Minggu gue nggak pakai, berarti gue harus habisin besok. Udah hemat 13 euro 26 sen gitu.